Apa yang kami ketahui tentang hakikat manusia? Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sosial martabat khusus. Apa saja aspek hakikat manusia yang kami ketahui? Aspek hakikat manusia ada 4. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Saja kemungkinan asas pendidikan. Jadi, kemungkinan asas pendidikan itu ada yang pertama adalah 1. Potensialitas, kedua moralitas, ketiga sosialitas, keempat ada asas dinamika. Saja hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Yang pertama ada animal educable, artinya manusia itu makhluk yang dapat dididik. Yang kedua ada animal educandum, artinya manusia harus dididik. Yang ketiga ada educandus, artinya manusia bukan hanya dapat didik, melainkan juga dapat didik. Apa yang dimaksud dengan peserta didik? Peserta didik merupakan seseorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu dengan bantuan pendidik atau guru yang mengembangkan potensinya tersebut secara optimal. Apa saja karakter peserta didik? Karakter peserta didik yang pertama, 1. Individu yang membutuhkan bimbingan individual. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Apa saja jenis ciri peserta didik? 1. Kelemahan dan ketidakberdayaan. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang dapat berkembang. Yang ketiga, anak didik adalah anak yang ingin menjadi dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan potensi peserta didik? Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dalam diri peserta didik dan biasanya tidak didapatkan karena pembawaan. Apa pengertian dari hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Apa tujuan dan hakikat pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalis, pasal 3? Yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis. Apa 5 dasar pada pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara? 5 dasar pada pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara. Yang pertama, asas kemerdekaan. Yang kedua, asas kodrat alam. Yang ketiga, asas kebudayaan. Yang keempat, asas kebangsaan. Dan yang kelima, asas kemanusiaan. Apa saja pendekatan hakikat pendidikan? Jadi, pendekatan hakikat pendidikan yang pertama ada pendekatan reduksianisme, yang kedua ada pendekatan pedagogis, yang ketiga ada pendekatan filosofi, yang keempat ada pendekatan religius, yang kelima ada pendekatan psikologis, yang keenam ada pendekatan negativis, yang ketujuh ada pendekatan sosiologi, yang kedelapan ada pendekatan holistik integratif. Apa visi-misi pendidikan? Pendidikan mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia. Misi pendidikan nasional adalah 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Apa yang dimaksud dengan dasar pendidikan? Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Apa saja asas pendidikan? Asas-asas pendidikan yang pertama ada asas kepurihan nadani, yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Apa tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik akan dibawa. Di samping itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan bermartabat manusia Indonesia. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari 2 sudut yaitu menurut tujuan pendidikan secara umum dan secara terbatas. Apa tugas dan tanggung jawab dari peserta didik? Yang pertama ada korektor, yang kedua ada inspirator, yang ketiga ada informan, yang keempat ada penyelenggara, yang kelima ada motivator, yang keenam ada inisiator, yang ketujuh ada fasilitator, yang ke-8 ada pengawas, yang ke-9 ada demonstran, yang ke-10 ada pengelola kelas, yang ke-11 ada mediator, yang ke
ke-12 ada supervisor, yang ke-13 ada evaluator. Apa saja alat dalam pendidikan? Alat dalam pendidikan, yang pertama ada pendidik, yang kedua ada lembaga pendidikan, yang ketiga ada anak didik, yang keempat ada sarana dan prasarana pendidikan, yang kelima ada perpustakaan. Apa aspek tujuan dalam pendidikan? Aspek tujuan dalam pendidikan adalah ke arah mana bimbingan dan proses pembelajaran merupakan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tentunya untuk dapat menyampaikan materi dan pengetahuan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Apa saja syarat menjadi pendidik? Syarat menjadi pendidik yang pertama memiliki kualifikasi akademik, yang kedua memiliki kompetensi, dan yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Apa pengertian sistem pendidikan? Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pendidikan dalam KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara pembuatan pendidik. Suatu usaha pendidikan memiliki unsur pokok apa saja? Yang pertama ada unsur masukan, yang kedua ada unsur usaha, yang ketiga ada unsur hasil usaha. Apa saja metode pendidikan? Metode pendidikan terbagi tiga. Yang pertama metode diktatorial, yang kedua metode liberal, yang ketiga metode demokratis. Apa saja unsur dalam pendidikan? Ada beberapa unsur dalam pendidikan, diantaranya yang pertama ada kegiatan pendidikan yang meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Yang kedua ada binaan pendidikan mencakup jasmani, akal, dan kalbu. Yang ketiga tempat pendidikan mencakup rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat komponen pendidikan mencakup dasar, tujuan materi, metode, evaluasi, administrasi, dana, dan sebagainya. Apa pengertian pendidikan nasional? Pengertian dari pendidikan nasional adalah pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tangguh terhadap tuntunan zaman. Apa landasan ideal pendidikan di Indonesia? Yang pertama landasan ideal ialah Pancasila, yang kedua landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Apa tujuan pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional antara lain sebagai berikut: A. Alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan masyarakat bangsa dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kewibawaan? Adapun dalam menggunakan kewibawaan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam menggunakan kewibawaan hendaklah didasarkan atas perkembangan anak didik. Yang kedua, penerapan kewibawaan hendaknya didasarkan pada cinta kasih sayang pada anak didik. Yang ketiga, hendaknya kewibawaan digunakan untuk kepentingan anak didik. Apa saja macam-macam dari kewibawaan? Macam-macam dari kewibawaan adalah yang pertama ada kewibawaan lahir, di mana kewibawaan lahir adalah kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan lahirlah seseorang. Yang kedua ada kewibawaan batin. Di kewibawaan batin ini terdapat adanya rasa cinta, adanya rasa demi kamu, adanya kelebihan batin, adanya ketaatan terhadap norma. Apa saja fungsi-fungsi kewibawaan? Fungsi-fungsi kewibawaan yang pertama mempengaruhi anak untuk menuju kedewasaan. Yang kedua membantu anak menjadi orang yang kelak dapat dan sanggup memenuhi tugas hidupnya dengan berdiri sendiri. Yang ketiga membawa anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya mengakui di bawah orang lain dan mau menjalankan hidup. Apa saja alat dalam pendidikan? Alat dalam pendidikan, yang pertama ada pendidik, yang kedua ada lembaga pendidikan, yang ketiga ada anak didik, yang keempat ada sarana dan prasarana pendidikan, yang kelima ada perpustakaan. Apa aspek tujuan dalam pendidikan? Aspek tujuan dalam pendidikan adalah ke arah mana bimbingan dan proses pembelajaran merupakan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tentunya untuk dapat menyampaikan materi dan pengetahuan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai.
pendidikan adalah proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya sehingga berfungsi sebagai kompetensi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa konsep dasar pendidikan? Pendidikan bagi manusia menjadi penting karena hal tersebut sebagai upaya untuk melakukan proses yang terencana dan berkesinambungan sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dan hakikat kemanusiaan. Apa saja unsur-unsur pendidikan? Unsur-unsur pendidikan yang pertama, satu subjek yang dibimbing atau peserta didik. Dua, orang yang membimbing atau pendidik. Tiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Empat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai sistem? Pengertian dari sistem pendidikan menunjuk kepada dua hal pokok, yaitu suatu wujud, yaitu kepada suatu bentuk atau benda tertentu, dan kepada suatu tata cara tertentu atau pemecahan masalah. Pendekatan sistem digunakan dalam rangka memahami sesuatu sebagai keseluruhan yang terpadu dalam rangka memecahkan masalah. Apa yang dimaksud dengan perspektif global? Perspektif adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu objek. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Dengan kata lain, perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Manfaat perspektif global? Manfaat perspektif global yaitu menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang kedua, mengondisikan para mahasiswa untuk berpikir integrasi bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat dianggulangi dari berbagai aspek. Ketiga, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan gejala aspeknya. Apa tujuan dari perspektif global? Yang pertama, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota dari masyarakat dunia. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka adalah penghuni planet bumi ini dan kehidupannya bergantung pada planet bumi tersebut. Yang ketiga, peserta didik harus diberi pengertian bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global ini. Yang keempat, mendidik peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu. Apa 4 dimensi perspektif global? 4 dimensi perspektif global yaitu 1. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kehidupan bangsanya. 2. Mengembangkan identitas budaya yang setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. 3. Partisipasi. Bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada aksi dan upaya saling mengisi atau mengilhami sehingga akan ada kemajuan dan peningkatan antar budaya berbangsa. Apa implementasi pendidikan menurut Dana Johar? Dana Johar mengusulkan kecerdasan spiritual sebagai aspek kecerdasan yang berada di atas ukuran tradisional IQ dan berbagai pengertian tentang kecerdasan emosional pada tingkat sadar, makna, dan tujuan. Dan itu berasal dari sifat sistem adaptif kompleks yang hidup. Apa implementasi pendidikan menurut Ika Purba? Implementasi konsep pendidikan menurut Peter Borba adalah kecerdasan moral merupakan bagian dari manusia yang mempertajam pedoman moral manusia dan memastikan bahwa tujuan konsisten dengan pedoman moral. Implementasi konsep pendidikan menurut Skinner. Prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner antara lain, yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan oleh sistem modul. 4. Dalam proses pembelajaran telah dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman, namun ini dilakukan lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Apa implementasi pendidikan menurut Plaget? Implikasinya adalah 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. 2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. 3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan perkembangannya. Dan yang terakhir, yang kelima, di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan anak-anak. Apa 2 permasalahan pokok pendidikan yang dihadapi di tanah air? Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan. Apa permasalahan aktual di Indonesia?
permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah masalah kebutuhan pencapaian sasaran, yang kedua masalah kurikulum, yang ketiga masalah peranan guru, yang keempat masalah pendidikan dasar. Apa solusi pemerataan pendidikan di Indonesia? Yang pertama ada cara konvensional antara lain, satu membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar. Yang kedua menggunakan gedung sekolah atau double shift. Yang kedua ada cara inovasi antara lain, satu sistem FAMOM. Yang kedua ISD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga sistem guru kunjung. Yang keempat SD terbuka. Apa jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia? Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama permasalahan pemerata pendidikan, yang kedua masalah mutu pendidikan, yang ketiga masalah efisiensi pendidikan, yang keempat masalah relevasi pendidikan.